Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Otis. Di sini kita akan membahas mengenai fisiologi hormon hipofisis. Di sini ada dua hormon, yaitu hormon pituitari di bagian posterior dan hormon-hormon pituitari di anterior. Hormon-hormon pituitari posterior melepaskan dua neurohormon, yaitu oksitosin dan hormon antidiuretik hormon atau ADH. Disintesis di dalam hipotalamus. Hormon-hormon ini berjalan di sepanjang akson panjang sel-sel neurosekresi menuju ke pituitari posterior. Di sana hormon-hormon itu disimpan dan dilepaskan saat diperlukan. Salah satu fungsi oksitosin pada mamalia adalah untuk meregulasi pengeluaran susu selama menyusui. Fungsi ini diperantarai oleh neurohormon sederhana. Bisa dilihat di gambarnya ya, di bagian gambar sebelah kanan kita itu ada salah satu contoh dari regulasi hormon dari pituitari posterior. Dalam jalur-jalur semacam itu, suatu rangsangan yang diterima oleh sebuah neuron sensoris merangsang sebuah sel neurosekresi. Sel neurosekresi tersebut kemudian menyekresikan suatu neurohormon yang berdifusi ke dalam aliran darah dan bergerak ke sel-sel target. Dalam kasus jalur oksitosin, rangsangan awal berupa gerakan menghisap susu oleh bayi. Jadi contohnya itu gerakan menghisap susu oleh seorang bayi. Rangsangan sel-sel saraf sensoris di dalam puting menghasilkan sinyal di dalam sistem saraf yang mencapai hipotalamus. Impuls saraf dari hipotalamus kemudian memicu pelepasan oksitosin dari kelenjar pituitari posterior. Nah, sebagai respons terhadap oksitosin yang bersirkulasi, kelenjar-kelenjar susu tersebut menyekresikan susu. Selanjutnya, jalur oksitosin yang meregulasi kelenjar susu menjadi contoh mekanisme umpan balik positif. Tidak seperti umpan balik negatif yang menghilangkan rangsang. Umpan balik positif ini memperkuat rangsang, menghasilkan respon yang lebih besar lagi. Dengan demikian, oksitosin merangsang pelepasan susu yang menyebabkan bayi semakin banyak menghisap, sehingga rangsangan semakin besar. Aktivasi jalur tersebut dipertahankan hingga bayi berhenti menghisap. Oksitosin memiliki beberapa peran tambahan selain peran tadi gitu. Peran tambahan tersebut terkait dengan reproduksi, yaitu ketika mamalia melahirkan, oksitosin menginduksi sel-sel target dalam otot-otot uterus untuk berkontraksi. Jalur ini juga dicirikan oleh regulasi umpan balik positif sedemikian rupa sehingga mendorong penuntasan proses melahirkan. Hormon kedua yang dilepaskan oleh pituitari posterior yaitu ADH. Membantu meregulasi osmolaritas darah seperti bisa dibaca di Campbell di halaman 153. ADH meningkatkan retensi air di dalam ginjal sehingga menurunkan volume urin. Bisa dilihat ya di gambar sebelah kanan, yaitu mengenai gambar pathway dan contohnya ini ada rangsangan menyebabkan hipotalamus mengirimkan impuls saraf ke pituitari posterior yang direspon dengan menyekresikan neurohormon. Ada di kotak-kotak merah ini ya contohnya. Sewaktu mencapai sel targetnya melalui aliran darah, nah hormon ini bisa
di jalur aliran darah ya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bisa melalui aliran darah gitu. Sewaktu mencapai sel targetnya melalui aliran darah, neurohormon berikatan ke reseptornya. Bisa dilihat ya reseptornya. Sehingga memicu reduksi sinyal yang menimbulkan respon spesifik. Nah, setelah berikatan dengan reseptornya, lalu akan menimbulkan respon gitu. Nah, di dalam jalur neurohormon untuk penyaluran oksitosin, respon tersebut meningkatkan stimulus membentuk lingkaran umpan balik negatif yang memperkuat persinyalan di jalur ini. Itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu hormon pituitari posterior. Hormon pituitari posterior ini menyintesis dan menyekresikan berbagai hormon yang berbeda, dan ia sendiri diregulasi oleh hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus. Setiap hormon hipotalamus merupakan hormon pelepas atau hormon penghambat, mencerminkan peranannya dalam mendorong atau menghambat pelepasan satu atau lebih hormon spesifik oleh pituitari anterior. Hormon pelepas tirotropin releasing hormone atau TRH ya. Ini contoh dari hormon pituitari anterior. Hormon-hormon lainnya seperti hormon FSH, ada juga hormon LH ya, ada ACTH, terus ada endorphins, ada PRL ya. Jadi itu adalah hormon-hormon yang berasal dari pituitari anterior. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar endokrin utama pada manusia. Terdapat pada kelenjar hipofisis dan di hipotalamus, kemudian di kelenjar tiroid dan paratiroid ya, terus kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas itu, terus kelenjar yang ada di testis, ovarium seorang wanita atau ovarium seorang wanita. Nah, ini ada kelenjar endokrin utama pada manusia. Bisa dilihat pada tabel dan pada Campbell jilid 3 itu bahwasanya kelenjar-kelenjar endokrin utama manusia dan hormon yang dihasilkan. Dalam tabel tersebut ada hipotalamus, hormon-hormon yang dilepaskan dari pituitari posterior, dan hormon-hormon yang diregulasi dari pituitari anterior. Kelenjar pituitari posterior ini melepaskan neurohormon yang dibuat di hipotalamus, yaitu hormon oksitosin dan ADH, dan kelas kimianya berupa peptida. Dan kerja representatifnya merangsang kontraksi uterus dan sel-sel kelenjar susu, dan diregulasi oleh sistem saraf. Nah, ini ada beberapa kelenjar juga, yaitu kelenjar pituitari anterior dan kelenjar tiroid. Hormonnya bisa dilihat sendiri bahwasanya ada hormon GH, PRH, PRL, FSH, LH, TSH, ACTH ya. Dan terdapat kerja representatif serta diregulasi oleh biasanya diregulasi oleh kebanyakan hormon hipotalamus dan beberapa di sistem saraf. Selanjutnya ada kelenjar endokrin utama pada manusia. Itu masih ada, yaitu kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal. Ini menghasilkan hormon paratiroid yang diregulasi oleh kalsium dalam darah. Nah, bisa dilihat ya bahwasanya ada kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon gitu. Hormon seperti hormon insulin, glukagon, epinefrin dan neuroepinefrin, glukokortikoid gitu. Dan di ovarium itu menghasilkan estrogen gitu.
Selanjutnya ada hormon-hormon pituitari anterior. Sudah disinggung tadi bahwasanya hormon pituitari anterior itu mensintesis dan menyekresikan berbagai hormon yang berbeda, dan ia sendiri diregulasi oleh hormon yang disekresikan oleh hipotalamus. Nah, di sini ada beberapa hormon ya di pituitari anterior, yaitu hormon TRH. Contohnya, hormon TRH adalah produk hipotalamus. Hormon TRH ini adalah produk dari hipotalamus yang merangsang pituitari anterior untuk menyekresikan tirotropin, juga dikenal sebagai hormon perangsang tiroid. Setiap hormon pituitari anterior ini dikontrol setidaknya oleh satu hormon pelepas. Beberapa di antaranya bahkan memiliki hormon pelepas maupun hormon penghambat. Hormon pelepas dan hormon penghambat disekresikan di dekat kapiler di dasar hipotalamus. Kapiler-kapiler tersebut mengalir ke dalam pembuluh darah pendek disebut dengan pembuluh darah portal yang terbagi-bagi ke dalam bantalan kapiler di kedua pituitari anteriornya. Dengan cara ini hormon-hormon pelepas dan penghambat memiliki akses langsung ke kelenjar yang dikontrol. Nah, bisa dilihat ya bahwasanya ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh pituitari anterior, hormon-hormon pituitari anterior maksudnya. Pelepasan hormon yang disintesis di dalam kelenjar pituitari anterior ini dikontrol oleh hormon-hormon pelepas dan penghambat hipotalamus. Hormon-hormon hipotalamus tersebut disekresikan oleh sel-sel neurosekresi dan memasuki jejaring kapiler di dalam hipotalamus. Kapiler-kapiler ini mengalir ke dalam pembuluh portal yang berkaitan dengan jejaring kapiler di dalam pituitari anterior. Ini ada hormon FSH ya yang sebagai hormon perangsang folikel, terus hormon LH, TSH hormon perangsang tiroid, ACTH itu hormon adrenokortikotropik, dan beberapa hormon ya. Ada ACTH sebagai di korteks adrenal, prolaktin di kelenjar susu. Itu bisa dilihat sendiri gitu di PPT ini gitu. Selanjutnya contoh mekanisme dari hormon pituitari anterior ini yaitu pertama ada rangsangan sebagai respon. Nah, hipotalamus lalu menyekresikan hormon pelepas. Hormon pelepasnya itu ada di kotak-kotak merah itu ya, yang menyasar pituitari anterior. Nah, ada di pituitari anterior menuju pituitari anterior. Pituitari anterior tersebut lalu merespon dengan menyekresikan hormon tropik. Nah, hormon tropik yang berjalan melalui aliran darah. Jadi hormon tropik ini berjalan melalui aliran darah menuju ke suatu kelenjar endokrin. Sebagai respon terhadap hormon tropik ini, kelenjar endokrin menyekresikan satu hormon. Ini contohnya ini segitiga merah ini. Ya. Bisa dilihat ya. Yang bergerak ke sel-sel target, tempat ia menginduksi suatu respon. Di dalam contoh regulasi hormon tiroid, hormon tiroid memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus dan pituitari anterior. Umpan balik ini menghambat pelepasan TRH dan TSH, sehingga mencegah reaksi yang berlebihan terhadap rangsang, misalnya suhu yang rendah pada kasus bayi manusia. Selanjutnya, hormon tiroid, paratiroid,
Vitamin D sebagai kontrol metabolisme dan perkembangan dan kontrol kalsium darah. Diawali dari karena ion kalsium Ca2+ ini termasuk esensial untuk fungsi normal semua sel. Kontrol homeostatis dari kadar kalsium darah sangatlah penting. Nah, jika kadar Ca2+ darah turun drastis, otot-otot rangka mulai kejang-kejang maksudnya. Suatu kondisi yang berpotensi fatal disebut tetanus. Jika kadar Ca2+ darah naik secara tajam, endapan kalsium fosfat dapat terbentuk dalam jaringan tubuh, menyebabkan kerusakan organ yang meluas. Nah, contohnya pada mamalia, kelenjar paratiroid, perangkat yang terdiri dari 4 struktur kecil yang tertanam di dalam permukaan posterior tiroid, memainkan peran utama dalam regulasi Ca2+ darah. Ketika Ca2+ darah turun di bawah titik setelah sekitar 10 mg per 100 ml, kelenjar-kelenjar ini melepaskan hormon paratiroid. PTH atau hormon paratiroid menaikkan kadar Ca2+. Kadar melalui efek langsung dan tak langsung. Pada tulang, PTH menyebabkan matriks yang termineralisasi untuk menguraikan dan melepaskan Ca2+ ke dalam darah di dalam ginjal. PTH merangsang reabsorpsi Ca2+ secara langsung melalui tubulus renal. PTH juga memiliki efek tak langsung pada ginjal, mendorong konversi vitamin D menjadi hormon aktif, bentuk inaktif dari vitamin D. Suatu molekul derivat steroid diperoleh dari makanan atau disintesis di dalam kulit ketika terpapar sinar matahari. Aktivasi vitamin D bermula di hati dan dituntaskan di ginjal. Proses tersebut dirangsang oleh PTH. Untuk aktif dari vitamin D bekerja langsung di dalam usus halus, merangsang pengambilan Ca2+ dari makanan sehingga memperbesar efek PTH. Saat Ca2+ darah naik, lengkung umpan balik negatif menghambat pelepasan PTH. Lebih lanjut dari kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid juga dapat berkontribusi terhadap homeostatis kalsium. Jika Ca2+ darah naik di atas titik setelan, kelenjar tiroid melepaskan kalsitonin, hormon yang menghambat reabsorpsi tulang dan meningkatkan pelepasan Ca2+ oleh ginjal. Pada ikan rodensia dan beberapa jenis hewan yang lain, kalsitonin diperlukan untuk homeostatis Ca2+. Akan tetapi pada manusia, kalsitonin tampaknya hanya dibutuhkan selama pertumbuhan tulang yang ekstensif di masa kanak-kanak. Nah, ini ada hormon-hormon adrenal sebagai respon terhadap stres. Kelenjar adrenal vertebrata selalu terkait dengan ginjal. Pada mamalia, setiap kelenjar adrenal sebenarnya tersusun dari 2 kelenjar dengan tipe sel, fungsi, dan asal-usul embrionik berbeda. Korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian sentral. Korteks adrenal sendiri terdiri dari sel-sel endokrin sejati. Sementara sel-sel sekresi medula adrenal berasal dari jaringan neural. Selama perkembangan embrionik, dengan demikian seperti kelenjar pituitari, kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin dan neuroendokrin yang menyatu. Nah, respon stres jangka pendek memiliki efek-efek epinefrin dan neuroepinefrin. Yang pertama itu glikogen dipecah menjadi glukosa maksudnya. Lalu glukosa darah akan meningkat dan tekanan darah meningkat, laju pernafasan juga meningkat.
Yang keempat, laju metabolisme juga meningkat. Dan yang kelima, perubahan pola aliran darah menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan penurunan aktivitas sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Dan yang B ini atau sebelah kanan ini ada respons stres jangka panjang, memiliki efek-efek mineral kortikoid. Yang pertama yaitu retensi ion natrium dan air oleh ginjal, peningkatan volume darah dan tekanan darah. Efek-efek kortikoid. Yang pertama yaitu protein dan lemak dipecah dan diurai menjadi glukosa, menyebabkan peningkatan glukosa darah. Yang kedua mungkin supresi sistem kekebalan. Pada gambar tersebut, stres dan kelenjar adrenal. Rangsangan stres menyebabkan hipotalamus mengaktifasi medula adrenal melalui impuls saraf, dan korteks adrenal melalui sinyal-sinyal hormonal. Medula adrenal merantai respon-respon jangka pendek terhadap stres dan menyekresikan hormon-hormon katekolamin, epinefrin, dan neuroepinefrin. Korteks adrenal mengontrol respon yang lebih panjang dan menyekresikan kortikosteroid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.